warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bincang Syariah bersama Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Hari ini kita kehadiran narasumber yang sangat luar biasa nih. Yang mana dua narasumber kita ini adalah kakak-kakak hebat, multi talent, terus sudah berkarir di dunia kerja yang sesuai dengan bidangnya. Hari ini kita kedatangan Kak Siti Kurnia dan juga Kak Atika Hanifah. Assalamualaikum Kak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Kak Atika gimana kabarnya? Baik. Gimana nih Kak, rasanya dari lulus kuliah dan sekarang diundang ke podcast. Gimana nih Kak rasanya? Bahagia, senang, terharu apa? Ada perubahan nih dari IIKI? Kita lulus S1-nya 2020, Atika 2021. Alhamdulillah ya, kita senang banget. Semoga ini bisa kasih insight buat adik-adik dan teman-teman yang baru mau masuk IIKI. Semoga pengalaman-pengalaman kita nantinya itu bisa jadi cerita kita itu bisa jadi pengalaman yang baru lah buat teman-teman semua. Jadi motivasi ya Kak, terutama untuk semester-semester akhir nih ya, yang udah krisis-krisis semester ini. Krisis motivasi. Krisis motivasi, harus dimotivasi terus Kak, biar semangat kuliahnya. Iya benar, biar cepat selesai. Iya benar. Kalau Kak Atika gimana nih ngeliat IIKI yang dari kakak lulus sampai sekarang gitu? Aku melihat banyak perubahan ya dari aku lulus. Dari tahunku aku lulus 2021 sampai sekarang. Itu udah banyak perubahan banget dari IIKI gitu. Itu sih yang. Dan kalian tahu kakak-kakak ini merupakan satunya advokat, Kak Atika dan Kakak Siti Kurnia ini bergerak di bidang zakat infak sodaqoh. Walaupun dari jurusan hukum ekonomi syariah. Ini tidak tidak menutup kemungkinan bahwa anak hukum ekonomi syariah juga bisa bergerak loh di bidang kemanusiaan gitu. Iya kan Kak? Iya. Boleh nih Kak cerita kepada adik-adik Gen Z terutama nih yang di depan ini semester akhir yang butuh motivasi, yang butuh semangat gitu. Gimana sih Kak awal Kakak kuliah? Kok bisa milih di IIKI gitu? Apa sih alasan utama Kakak yang bisa membuat Kakak yakin nih gue kuliah di IIKI gitu? Sebelumnya apa ada universitas lain yang buat Kakak nggak mau lah di IIKI gitu karena milih universitas lain gitu? Bisa dari Kak Atika atau Kak Kurnia? Ya, boleh. Kalau aku dulu itu dari awal memang tertarik di bidang hukum awalnya. Sebelum di IIKI aku sempat daftar di Universitas Islam Negeri Malang, Unisma. Oh, Unisma Malang berarti. Tapi ternyata di sana masuknya di jurusan pendidikan. Oh, pendidikan. Ya, PAI berarti Kak? Ya, PAI. Nah, jadi aku nggak ambil. Nah, kebetulan kalau di IIKI ini awalnya taunya dari ada dulu kakak tingkat aku di sini. Kakak tingkat aku di SMA, dia kuliah di IIKI. Terus akhirnya aku tahu dari beliau, aku tanya-tanya beliau IIKI itu kayak gimana. Ternyata ya karena aku dari basicnya dari pesantren, ternyata sevisi nih sama aku. Dan ternyata dia punya juga jurusan hukum ekonomi syariah. Yang lulusannya adalah sebagai sarjana hukum. Gitu. Berarti emang jadi dari awal mau hukum gitu Kak? Iya, mau di bidang hukum. Kenapa nggak di universitas lain gitu Kak? Emang karena udah didoktrin nih sama kakak kelas apa gimana Kak? Enggak, karena kebetulan aku ini juga aku gap year. Oh, gap year. Aku gap year 2 tahun. Sambil menunggu aku cari-cari nih kampus-kampus mana yang sevisi sama aku. Ternyata IIKI punya visi yang sama-sama aku, yaitu dia punya prodi hukum, dia ada juga Al-Qur'annya. Gitu. Kalau dari Kak Siti Kurnia gimana? Kalau aku kemarin itu awalnya ikut temen sih. Oh, ikut temen malahan. Yang satu ikut kakak kelas, satu ikut temen gimana? Jadi kita itu dari ini pada masuk kemana? Nah kebetulan karena dulu itu aku ada pengabdian gitu di Sulawesi. Jadi emang kita itu nggak ikut ujian PTN gitu. Nah terus pas karena teman-temanku tuh mereka masuk mana gitu kan. Terus bagian besar itu ada sekitar mungkin 4-5 orang gitu mereka masuk IIKI. Terus ya aku tanya-tanya tuh kenapa pilih di sini gitu. Dulu kan akses internet dan informasi kan belum kayak sekarang ya di tahun itu di tahun 2014 2015 gitu belum
ini sekarang, apalagi Instagram atau YouTube. Nah itu katanya mereka bilang di sana karena ada hafalannya. Oh, karena ada hafalan. Iya. Masya Allah, emang hafidhoh. Karena terus aku juga ngerasa oh ya aku kayaknya perlu deh kuliah tapi bisa perbaiki nih bacaan Quran, tentang tahfidnya juga, karena kan nggak banyak tuh emang tahfidz ini jadi apa ya, jadi kelebihannya IKI ya. Benar. Karena kita tuh bisa kuliah sama tahfidz tuh balance. Karena kalau misalkan di tempat lain mungkin tahfidznya tuh dari luar. Tahfidznya tuh dari luar dan harus ada salah satu yang dikorbanin gitu. Nah, kalau di IKI itu bisa sejalan gitu aku ngerasanya. Belum tentu yang universitas luar itu bisa balance sama Iya. Quran dan studinya gitu ya, Kak. Karena kan dosen-dosen juga tahu kalau kita tuh punya hafalan. Iya. Jadi aku ngerasa kayak kampus itu support tahfidznya kita gitu. Benar-benar. Gimana sih, Kak, adaptasinya nih? Yang apalagi ke Atika nih, yang tadinya mau di Unisma bisa masuk ke Quranan, ke IIKI dengan jurusan hukum ekonomi syariah. Itu adaptasinya gimana sih, Kak? Kira-kira ada struggle nggak awalnya, suka dukanya gimana nih awal-awal kuliah? Kalau awal-awal kuliah justru pasti struggle ya, karena kan perbedaan, meskipun aku dari pesantren, tapi perbedaan ketika kita sekolah menengah atau SMP gitu jauh berbeda dengan kuliah. Kuliah pasti bobot mata kuliahnya juga pasti lebih berat daripada waktu kita SMA gitu. Pasti ya ada struggle di semester 1, di semester 2. Sama nangisnya juga pasti ada gitu ya. Gak nangis belum? Belum ya? Belum. Kalau nggak nangis nggak diiki ya? Nggak diiki. Pasti ada susah-susahnya terlebih dahulu, tapi ya balik lagi, ini yang aku mau, ini konsekuensi yang aku ambil, mau nggak mau aku harus segera beradaptasi gitu. Sebelum naik ke semester yang lebih lanjut kan akan semakin berat gitu. Jadi ya mau nggak mau aku harus menyesuaikan diri, yang mana yang harus jadi prioritas, mana yang bisa di nanti gitu. Kalau Kania sendiri gimana nih, Kak? Adaptasinya apa? Kan tadi kalau dari Kak Atika ada nangis-nangisnya nih, Kak. Kalau anak IKI biasanya nangis karena tahfidz. Nah, kalau Kak Kurnia gimana nih? Dari mahasiswa ke dunia kerja ya? Dari mahasiswa awal-awal kakak kuliah ini kan dari pondok gitu. Emang udah ada hafalan, makanya kuliah di IKI apa gimana? Struggle-nya apa aja sih awal-awal kuliah tuh? Kalau awal sebenarnya belum ada hafalan. Oh, sebelumnya belum ada hafalan. Belum. Berarti baru dapat hafalan di IKI. Iya. Masya Allah. Terus jadi menurutku ya, kita itu harus tahu skala prioritas sih sebenarnya. Kalau apalagi bagi waktu buat teman-teman. Biasanya awal-awal masuk itu kan kita di asrama, dulu di asrama. Banyak banget yang pengen keluar. Iya, benar. Kayaknya ya ampun, di asrama beli makan malam susah. Kemana-mana susah, ada Baghdadi, ada kajiannya banyak ya, Kak. Banyak kelas malamnya gitu. Tapi setelah keluar ternyata lingkungan asrama itu adalah lingkungan yang paling kondusif buat kuliah sambil hafalan. Yes. Kalau setelah orang yang di dalam tuh nggak tahu kan, kita saat di dalam kita nggak tahu, pas saat keluar kita tuh baru ngerasa gitu loh kalau lingkungan asrama itu oh iya di sana tuh yang paling enak gitu, di sana tuh yang paling kondusif gitu. Jadi waktu pas kebetulan aku tuh kemarin juga sambil kerja juga waktu pas dari keluar asrama gitu kan. Jadi kita tuh harus pintar-pintar bagi waktu dan istiqomah. Istiqomahnya itu yang berat Kak kita nih. Istiqomahnya itu yang berat. Jadi kayak walaupun sehari satu kaca gitu atau satu lembar gitu. Itu kan berarti kan kalau 5 hari udah 5 kaca. Tapi nggak semua orang itu bisa istiqomah. Kadang ada yang ngajakin nongkrong, ada yang ngajakin ke kafe, ada yang ngajakin hangout. Pasti kita juga pengen. Nah, tapi itu makanya skala prioritas, cara bagi waktu, gimana kita bisa istiqomah, itu yang paling penting. Kayak pagi kuliah nih, aku waktu itu kalau HES kan pagi ya kuliahnya. Pagi kuliah, siangnya tahfidz, tapi itu juga belum, maksudnya aku nggak ngafalin dari pagi atau dari subuh. Jadi pas mau biarin orang maju sambil antri itu kan sejam gitu, ya udah aku ngafalin dulu. Oh, berarti ketika
kita udah baris, itu kakak baru ngafal ya? Masya Allah, ini udah hafal waktu sejam. Enggak, kan cuma satu kaca. Kaca tuh susah kata tuh. Tapi kakaknya udah bisa langsung hafal. Nah, waktu itu enggak, maksudnya intinya walaupun kadang itu juga Masya Allah ya, instrukturnya ya kadang enggak Bu belum dapat nih baru setengah. Ya udah di sini enggak apa-apa setengah gitu. Setengah, nanti besok diulangi lagi satu gitu kan. Jadi intinya cara istiqomah terus nanti sorenya aku karena udah keluar dari asrama, sorenya aku pengajar atau kerja gitu. Terus nanti besok ya gitu-gitu lagi. Jadi dulu itu kayaknya ada self reward buat diri sendiri gitu kan. Self reward. Tapi jangan keseringan ya. Nah itu dia, kita keseringan self reward kalau kita sekarang. Jadi salah satu motivasinya kenapa aku bisa, maksudnya aku iniin dari Senin sampai Jumat karena itu komitmen sama diri sendiri, kita komitmen sama diri sendiri. Kalau misalkan nih aku bisa nyelesain nih Senin sampai Jumat ini, oke aku boleh ke mana gitu, Sabtu Minggunya. Tapi kalau enggak berarti enggak boleh. Berarti enggak boleh. Gitu. Memang dari dirinya sendiri. Gitu. Iya, jadi kembali ke individu masing-masing dan itu, maksudnya kalau kita nggak tahfidz pun kita mau jalan Sabtu Minggu, hangout Sabtu Minggu kan nggak ada yang larang juga. Tapi itu konsistensi sama diri sendiri. Jadi kalau misalkan bisa nih, aku dari Senin sampai Jumat. Aku akan keluar gitu Sabtu Minggunya. Self reward gitu. Iya, tapi kalau enggak, aku benar-benar enggak akan keluar. Berarti aku harus ngejar yang kemarin enggak tahfidz yang bolong buat distorin Seninnya. Berarti gitu. emang bener-bener dirinya ini harus tekadnya kuat gitu ya Kak. Nggak boleh apa ya. Dan temen itu juga ini loh, maksudnya aku waktu pas kuliah aku punya temen yang sama-sama punya target yang sama. Jadi kita tuh sama-sama ngajak gitu loh. Kalau misalkan udah sampai mana gitu. Punya partner gitu ya. Jadi kita tuh bisa ada tolak ukurnya. Sebenarnya kadang kalau misalkan dikejar sampai UAS, maksudnya mepet UAS nih, kita belum nyampe target banyak. Tuh pasti akan burn out kalau misalkan kita ngejar di 2 juz di 2 minggu terakhir misalnya. Bener itu Kak, itu stres. Jadi patokannya tuh pas UTS-nya itu kita udah nyampe belum setengahnya. Nah kalau misalkan belum nyampe setengahnya itu masih ada setengah semester lagi buat kita ngejar itu gitu loh. Kalau dari Kak Atika gimana nih Kak untuk masalah pertahfidzan? Ini kan kayaknya masalah yang orang-orang ini lebih kalau mau masuk IKI lebih takut gitu karena tahfidznya. Kakak gimana sih cara bagi waktunya kuliah sambil tahfidz, terus ada juga hangout, terus saya lihat juga kakak juga aktif di organisasi sebagai sekretaris kan. Itu gimana sih Kak gitu? Ya itu tadi sih kalau kayak katakannya itu jadi kita harus punya skala prioritas. Kan di IKI itu spesialisasinya adalah tahfidz ya. Iya benar. Itu kan yang kalau nggak tahfidz nih kita nggak bisa nih. Nggak lulus. Nggak lulus, nggak ikut UAS gitu kan. Nah jadi ya aku kalau dulu ngakalinnya ya itu harus minimal itu setengah semester pertama itu udah selesai targetnya. Setengah semester pertama. Atau ya kalau pisal pas lagi males-malesnya, ya mepet-mepet dikit nggak apa-apa lah sambil nangis-nangis ya. Ya Allah ya Allah. Sambil ya Allah ya. Tapi itu kan balik lagi itu salah kita sendiri gitu kan. Ya harus keras sama diri sendiri, harus bisa komitmen. Kalau udah masuk IKI ya berarti aku punya tanggung jawab ini nih. Berarti gimana caranya aku harus nyelesain. Ya itu tadi harus keras sama diri sendiri. Terus sesuai aja karena kebetulan kuliahnya di HES juga. Itu enaknya sih kalau di HES karena kuliahnya pagi ya. Jadi sorenya itu kita bisa punya waktu luang buat ngafal kayak gitu. Kira-kira nih Kak, dari kakak-kakak misalnya kita nih, ada sih kita fase males gitu untuk ngafal, untuk kuliah atau ngerjain tugas gitu. Gimana sih Kak cara bangkitin rasa malesnya itu gitu? Kadang kan yang paling bermasalah dari diri kita adalah rasa males dari diri kitanya sendiri kan. Susah gitu untuk ngelawannya gitu. Apalagi belum lagi temen nge-WA, ayo kita ngopi, ayo kita jalan. Nah itu gimana sih Kak biar saya nggak boleh begini gitu loh. Apa ada punishment sendiri untuk diri sendiri kalau misalnya ngelanggar gitu? Mungkin dari Kak Kurnia. Kalau misalkan aku ya ngadepin rasa malas, pasti malas-malas itu ada. Cuman
komitmen sama diri sendiri itu harus tetap dijaga. Iya. Kalau misalkan oke nih aku nggak mau ngafal nih, aku mau ini nih minggu ini, bulan ini, berarti aku harus bayar itu di minggu depannya, di minggu berikutnya aku harus kejar itu di minggu berikutnya gitu. Kalau misalkan apalagi kan menurutku ya, kalau tugas kuliah di IGI itu sangat mempermudah, maksudnya fleksibel banget sama Benar. ini kita. Mungkin kalau di luar lebih dari ini gitu loh, Bener, lebih dari Kak, ini. bener. Jadi Jadi masalah tugas enak lah. iya, yang penting tahfidnya jalan gitu kan. Nah, kalau misalkan sudah dipermudah gitu, jangan sampai kita itu menyepelekan lah dalam tanda kutip bahasanya. Karena oh ya udahlah nggak ada tugas gitu kan, kita nggak ada tugas, tahfidnya udah selesai, banyak banget. Maksudnya kita nih turun nih kan, kalau Diki ada tahfidnya turun jus gitu kan. Nah jangan sampai kita tuh udah turun tapi malah menyepelekan yang lain, jadi malah ini harusnya kan itu bikin kita punya waktu lebih buat dialihkan ke pekerjaan yang lain gitu. Kalau dari Kak Atika sendiri gimana nih Kak, ngilangin rasa malesnya gitu? Kalau ngilangin rasa males, jujur ya aku sendiri juga ada lah ya fasenya bermalas-malasan gitu, nggak mungkin aku semangat terus gitu. Kalau aku misalkan aduh lagi males atau lagi nggak semangat atau apapun lah itu, ya aku akan oh ya udahlah berarti aku istirahat aja dulu. Gitu. Aku menikmati masa istirahat itu tapi nggak mau terlena gitu. Jadi aku menikmati itu tapi nanti ketika itu udah selesai aku cepet-cepet balik lagi back on track, balik ngafal lagi, pegang tugas lagi gitu. Walaupun ya adalah masa-masa sistem kebut semalamnya tuh pasti ada lah. Pasti ada. Kira-kira nih Kak, apa sih pengalaman paling berkesan dari Kakak kuliah di IIKI, khususnya di Fakultas Syariah Ekonomi Islam gitu? Pak, dari kakak-kakak, mungkin dari Kak Atika. Pengalaman yang berkesan, aku dari dosen-dosennya ya, dosen-dosennya itu selalu banyak memberi motivasi ke kita tentang kita harus gimana nih ke depannya. Jadi mengarahkan gitu kan. Selalu mengarahkan kita sesuai dengan spesialisasi yang kita ambil ya, terutama hukum ekonomi syariah gitu. Jadi aku sukanya pengalamannya di situ sih. Aku merasa terarahkan karirku itu gara-gara dosen-dosen ini. Dan emang terlihat nggak sih Kak, maksudnya saya yang Fakultas Syariah juga nih, melihat emang dosen-dosen syariah dan ekonomi Islam ini bener-bener yang paling deket lah sama mahasiswanya. Bener nggak ini? Apa kata alumni? Kalau menurut aku ya pasti semua dosen dekat dengan mahasiswanya. Tapi karena aku anak hukum ekonomi syariah, jadi aku ya merasa ya emang bener begitu adanya. Kita dulu deket sama dosen-dosen, kita sering sharing di luar di luar kelas gitu. Nggak ada canggung gitu ya Kak. Bener. Biasanya kan kalau antara mahasiswa dengan dosen kan canggung gitu. Tapi di FC ini nggak ada gitu kan. Nggak ada, kita bisa konsultasi kegalauan kita selama kuliah nih ke dosen-dosen gitu. Kalau kakak sendiri gimana nih? Pengalaman paling berkesan dari Kania sendiri? Iya sih sama tadi yang kayak Atika bilang, dosen-dosennya itu motivasi kita banget. Terus dari apa ya, apalagi yang maksudnya kita bimbingan, kita terus dari tahfidnya itu juga kan dosen yang iniin kan, yang jadi muhafizah tahfidnya kita gitu. Itu benar kayak ketemu setiap hari, diajar sama beliau juga. Jadi salah satu yang maksudnya kita itu benar-benar segan ke beliau itu sebagai pengajar, tapi kita itu juga dikasih ruang lingkup yang luas buat bisa konsultasi, berbagi, cerita gitu. Emang di Fakultas Syariah yang saya lihat juga emang wah dosen-dosen ini luar biasa semua yang benar-benar tidak membatasi mahasiswanya ketika kita galau sedih ya enggak Kak? Itu dosen-dosennya benar-benar ngerangkul, benar-benar ngasih motivasi, ngebalikin semangat kita. Lagi emang tepuk tangan dulu untuk dosen-dosen kita. Kira-kira nih Kak, IKI kan juga banyak nih fakultas-fakultasnya. Kenapa sih Kakak milih Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam? Kalau dari aku sendiri ya pribadi, karena kalau misalkan
karena memang pengen masuk ke IKI karena bisa balance antara kuliah dan tahfidz gitu kan. Terus dari 3 prodi yang ada di IKI, di SMA di pondok itu aku udah belajar tentang tafsir dan tafsir Quran dan tarbiyah. Jadi sedikit banyak tuh udah belajar. Nah, aku tuh tertarik sama hal yang baru karena di ekonomi syariah ini, hukum ekonomi syariah itu benar-benar belum ada saat dulu gitu loh. Jadi itu sih yang ketertarikannya, dan alhamdulillahnya di sini tuh aku nemuin ternyata di sini tuh bisa passionate banget. Kalau Kak Atika sendiri gimana nih? Kok bisa memilih Fakultas Syariah Ekonomi Islam di IKI? Kan kita ada banyak nih fakultasnya gitu. Yang pertama kan tadi udah aku jelasin bahwa aku minatnya memang di hukum gitu awalnya. Nah, hukum ekonomi syariah di IIKI ini menjawab kegalauanku sebagai aku yang dulunya fokus di Al-Quran gitu, tapi aku juga mau nanti berkarir di bidang hukum gitu. Jadi IIKI itu menjadi jawaban lah dari menjadi jawaban dari doa-doa dari doa-doaku gitu. Terutama Fakultas Syariah gitu. Karena kan dia prospek kerjanya luas. Lulusan-lulusannya itu bisa berkarir di bidang hukum gitu. Jadi aku kalau misalkan mau tetap berkarir dan Al-Quran juga tetap jalan di sinilah di IKI. Terutama di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam memang. Gimana nih Kak? Kakak kan melihat adik-adiknya sekarang banyak yang lagi sidang. Ini juga di depan juga ada adik-adik semester 6. Gimana Kak? Pesan dan gimana sih tips dan triknya dari kuliah bisa langsung kerja? Apa Kakak emang dari kuliah langsung kerja? Apa S2 dulu apa gimana nih Kak? Apa untuk pesan-pesan untuk adik-adik manis Gen Z ini untuk di semester 6 biar makin semangat gitu kuliahnya? Mungkin ini ya. Waktu pas di IKI itu kita tuh harus mandiri. Maksudnya nggak cuma di IKI, di fakultas manapun itu kembali ke kitanya sendiri. Waktu kayak dari sekarang nih teman-teman tuh kalau nggak cuma punya Instagram, kalian kalau tahu LinkedIn, nah bisa tuh buat profile dari LinkedIn. Nah terus kalau di dunia kerja itu nggak cuma IPK yang dilihat, malah nggak IPK yang dilihat. IPK dilihat, tapi itu bukan jadi prioritas utama, tapi dari pengalaman kalian. Nah, kalau teman-teman juga udah harus tahu nih, nanti bakalan mau kemana. Misal nih mau kayak Kak Atika jadi advokat, berarti kalian udah harus tahu kalau advokat itu ada sekolahnya dulu 1 bulan, nanti sumpah advokat, terus kalian tuh magang, misalkan di LBH atau law firm gitu. Atau kalau misalkan aku sendiri itu kan terjun ke dunia Ziswaf gitu ya, zakat infak sedekah, fundraising gitu. Teman-teman harus punya pengalaman atau portofolio kerja di tempat yang kalian mau nantinya. Berarti yang sesuai linear gitu. Iya, yang sesuai linearnya. Jadi teman-teman juga udah harus sekarang kan sosial media udah ini ya. Kalian bisa lihat di YouTube atau kalian bisa lihat di Instagram atau tempat-tempat lain. Kayak misalkan aku dulu pernah ada masa di mana kayak misalkan nih mau magang di tempat baru, lulus kuliah mau magang di Wardah, misalnya Wardah Kosmetik itu kan di bawah PT Paragon. Ternyata di sana itu malah buka magang untuk anak-anak semester 6. Nah, sedangkan saat aku pas di masa-masanya kalian ini, aku nggak tahu karena itu yang harusnya kita bisa cari tahu lebih awal gitu. Misalkan nih kayak tadi ada yang misalkan semester 3, semester 4 tahfidnya turun gitu. It's not a big deal gitu kan buat kita, karena kita maksudnya kita harus ada yang dikorbankan, berarti harus ada yang dikejar nih, bukan jadi waktunya malah tambah banyak yang kebuang itu kan. Kalian bisa perbanyak portofolio tempat magang, terus dari situ kan kalian juga punya relasi, channel, kalian juga bisa memperbaiki CV kalian juga bisa cari tahu
oh cara apply magang di suatu tempat atau pekerjaan di suatu tempat tuh harusnya gini. Ada body emailnya, subjeknya, CV-nya harus seperti ini. Dan biasanya tuh sertifikat kan ngaruh tuh. Iya, benar. Sertifikasi, misalkan kamu ikut lomba-lomba apa, apalagi yang staraf nasional, itu kan bisa diperhitungkan. Dan kita juga harus tahu nggak semua sertifikat itu bisa dimasukkan. Jadi kalau satu CV untuk semua bukan untuk semua pekerjaan gitu, beda-beda. Jadi sesuai sama bidang yang mau kita apply gitu. Misalkan misalkan tadi kayak Kak Atika maunya advokat, berarti kan yang sejurusan dan liar dengan itu, bagi pengalamannya, sertifikasinya, dan lain-lain gitu. Kalau dari Kak Atika sendiri, gimana nih Kak pesan untuk adik-adik tingkat yang semester 6? Coba boleh tepuk tangan dulu yang semester 6 ini. Ya Allah, wajah-wajahnya emang wajah-wajah lagi pusing proposal. Kalau motivasinya yang jelas sih sebenarnya kita untuk terjun di dunia kerja itu kan harus tahu ya kita maunya nih apa gitu, maunya kemana dan maunya apa. Nah, mulai dari waktu kuliah itu emang kita ya benar katakan Nia, kita harus mandiri, cari info, apalagi sekarang tuh info tuh kayaknya gampang banget ya, nggak kayak waktu mungkin zaman kita, padahal kita nggak jauh-jauh banget. Maksudnya info tuh udah dapet di mana aja, kayak dari Instagram, TikTok, kayak semua platform tuh menyebarkan info-info kayak magang, kayak gitu-gitu. Kayak kita tinggal pilih-pilih aja yang sesuai dengan kemauan dan passion kita, gitu aja. Tinggal mempersiapkan diri aja. Kita kan kuliah itu, kalau kita di SMA kita mempersiapkan diri mau kuliah di mana, kita mau ambil apa, kita mau ngapain gini kuliah. Nah, tapi waktu kuliah ya kita harus mempersiapkan diri kita untuk kita di dunia profesional. Gitu. Berarti harus benar-benar disiapin nih, apalagi dari semester 6 harus. Iya dong, kan udah semester 6, nanti malah telat nih, gitu. Malah di ujung-ujung, mau ngapain ya, yang ada aja lah. Gitu kan. Itu Kak masalahnya, berarti dari semester 6 ini kita harus tahu nih, kita mau kemana, mau jadi apa. Kalau bisa malah lebih baik sebelum semester 6, karena kan biasa kayak Kania itu tadi, di Paragon membuka di semester 6. Memang aku juga lihat beberapa kebanyakan itu perusahaan-perusahaan menyediakan magang itu untuk mahasiswa-mahasiswa semester 6. Yang masih kuliah. Gitu. Karena kan semester 6, ketika kita semester 6, semester 7 tuh udah rata-rata kalau kita kan sistemnya paket. Nah, kalau di kampus lain kan udah bisa malah ada yang udah nggak kuliah gitu. Jadi kita bisa ini. Ya itu sih, jadi kita harus persiapan itu dari jauh-jauh waktu. Mungkin ya semester 1 ya udahlah ya kita masih buta. Aku juga dulu juga nggak tahu mau ngapain nih gitu. Semester 1 ya mungkin kita masih melihat lah prospek-prospek apa yang bisa kita kejar nih ke depannya. Ya tapi untuk selanjutnya kita nggak boleh terlena. 4 tahun itu waktu yang sebentar. Ya kita harus memaksimalkan itu waktunya. Iya betul. Tuh untuk penonton semua yang sudah semester 6 dipersiapkan dari sekarang. Setuju nggak nih? Setuju. Nah kira-kira nih Kak, terakhir pesan apa sih yang bisa dikasih nih untuk camaba-camaba mungkin yang lagi pada bingung nih Kak, masuk IIKI tapi jurusannya apa ya? Kenapa harus Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam gitu? Apa sih Kak nih untuk pesan-pesan untuk adik-adik Gen Z? Apa nih Kak, dari Kak Nia dulu? Oh iya, kalau misal kan teman-teman mau mencari yang bisa kuliah dan tafid, memang di IIKI kita bisa benar-benar antara tafidnya terjaga, terus kita juga dibimbing, kuliahnya juga gitu. Memang semua itu skala prioritas masing-masing, tapi selama kalian memang mencari yang bisa kuliah dan tafid bebarengan, itu bisa jadi opsi yang sangat-sangat menarik sih. Apalagi kalau HES itu, kalau misalkan di satu prodi kan biasanya menjurus ke satu lini pekerjaan tertentu, profesi tertentu. Nah, tapi menurut aku di HES itu luas banget gitu loh. Kita bisa jadi untuk beberapa bidang gitu. Gak tertutup untuk satu doang. Kalau dari Kak Atika nih, apa pesan-pesan untuk adik-adik Gen Z Camaba nih? Kalau buat calon-calon mahasiswa baru, kenapa kalian harus masuk ke HES? Itu karena terutama di HES IIKI ya,
Satu yaitu tadi kayak balancing antara Al-Quran dan Kuliah. kuliah gitu. Terus prospek kerja yang luas, nggak di satu bidang aja. Memang kita spesialisasinya hukum, tapi kan kita belajar juga ekonomi syariahnya gitu. Apa lagi ya? Kayaknya pokoknya IIKI udah terbaik lah buat yang mau Ngejar tahfidz sama mengejar kuliah. mengejar tahfidz dan kuliah gitu, karena udah pasti nggak bakal ya keteteran itu balik ke pribadi masing-masing ya. Iya. Tapi selama kitanya tahu skala prioritas, bisa atur waktu, itu dijamin nggak bakalan kelabakan lah di IIKI meskipun ada tahfidz. Oh iya benar. Jadi tahfidz bukan halangan. Bukan. Iya, jangan Tahfidz- dijadiin nggak Tahfidz bisa itu ini justru karena ada kelebihan tahfidz. dong, jangan jadi halangan, justru kelebihan. Nah benar tuh untuk Gitu. adik-adik Gen Z udah jangan ragu, jangan bimbang kuliah di IIKI di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, yang mana Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam itu ada 2 prodi. Pertama ada Hukum Ekonomi Syariah, yang kedua ada Manajemen Zakat dan Wakaf. Jadi setuju nggak Kak? Jadi anak-anak yang kuliah di IIKI ini lulusannya nggak hanya jadi guru ngaji doang, Enggak tapi dong. bisa juga jadi advokat. Setuju nggak Kak? Iya. Makanya bisa jadi fundraising. Itu benar-benar sangat luar biasa. Kita tepuk tangan untuk narasumber kita pada hari ini. Kak, mungkin podcast hari ini cukup sekian. Terima kasih kepada 2 narasumber yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat memotivasi, yang benar-benar membuka insight kita. Apalagi yang udah semester akhir nih, kayak penonton sekalian ini. Dan saya juga terima kasih kepada penonton-penonton semester 6. Semoga Allah mudahin jalannya. Amin. Bisa give applause dulu kita semua. Belum Udah kita approve akhiri. semua belum sempronya ini? Ah, Belum ya? kita belum tahu Kak. Ada kaprodinya. Mungkin sebelum kita berakhir bisa kali kita jargon dulu ya. Boleh. Boleh? Boleh. Tahu Kak? Masih ingat? Masih yang lama nggak? Kan Masih. nggak tahu. Yang Nanti udah syariah. beda lagi. Iya. Kita ngomong hari A 3 kali, terus mudah mendunia siapa takut. Oh iya. Kayak bisa? 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 Mukanya udah kayak pada belum makan semua ini. Siapa kita? Syariah. Siapa kita? Syariah. Siapa kita? Syariah. Mudah mendunia. Siapa takut? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.